Washington News and Talk. Mas Didi, ini berarti aksinya akan digelar bersamaan bareng sama BMSI yang akan digelar esok hari ya, tanggal 11 begitu. Ataukah sendiri nanti, Mas Didi? Kita sendiri, Mas. Nanti rencana teman-teman aktivis Semarang Raya juga akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu biar menyamakan framing. Terus kemudian kalau fokus yang dibawa sama teman-teman DEM itu sendiri ataupun Dewan Energi Mahasiswa Semarang adalah berkaitan dengan isu energi gitu, Mas. Khusus itu ya. Tapi rencana akan di tanggal berapa untuk aksinya? Rencana dalam waktu dekat untuk tanggal nanti kita sesuai kesepakatan forum aja, Mas. Berarti belum ada tanggal pastinya yang akan untuk melaksanakan aksi ya, Mas Didi ya? Belum ada, Mas. Oh, baik. Kemudian rencananya akan diikuti oleh siapa saja nanti, Mas Didi? Dan berapa banyak orang yang nanti akan mengikuti, Mas Didi? Rencana kita akan melibatkan semua elemen aktivis mahasiswa dan masyarakat di area Kota Semarang Raya. Gitu, Mas. Rencana perkiraan akan ada berapa banyak orang yang mengikuti, Mas Didi? Pak, kalau rencana berapa banyak, kita belum bisa mengestimasikan karena kita juga akan konsolidasi terlebih dahulu sehingga nanti kita akan mengetahui jumlah estimasi dari masing-masing organ yang tergabung itu berapa, terus kemudian di total baru kita bisa mengetahui jumlah estimasi total massa yang akan turun di aksi Kota Semarang. Nah, sementara ini kan kita belum melakukan konsolidasi besar, jadi kita belum bisa mengestimasikan berapa total estimasi yang akan turun di aksi ini, di aksi Kota Semarang. Ya, amatan dari mahasiswa terkait dengan kondisi energi saat ini bagaimana kalau menurut Mas Didi? Ya, baik Mas. Memang sekarang energi ini menjadi salah satu isu yang sangat favorit, isu yang sangat seksi. Karena energi juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul, terus karena juga, di Peru juga sempat kisruh karena harga BBM itu, Mas Didi. Ya betul, karena memang ya mau nggak mau dunia energi juga dipengaruhi juga dengan kondisi geopolitik yang ada gitu kan. Dan karena geopolitik sekarang di dunia juga sedang ada perang di Rusia dan Ukraina. Ya, Rusia dan Ukraina. Maka itu juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan minyak mentah dunia itu naik. Sekarang menjadi 152 US dollar per barel kan. Ya, terus merangkak naik ya. Jadi semakin naik dan sehingga menyebabkan salah satunya Pertamax dulu yang dinaikkan gitu. Nah, sementara jelas Pertamax itu pemakainya ataupun yang menggunakan Pertamax itu banyak dan akan beralih. Karena saya juga udah baca-baca juga kan, udah riset juga sama teman-teman, itu beralih itu, turun grade lah, downgrade itu. Dari yang biasanya memakai Pertamax, akhirnya geser menggunakan Pertalite gitu kan. Pertalite, nah logikanya nanti ketika Pertalite banyak yang menggunakan, maka akan langka gitu kan, akan langka dan bisa ini juga. Bukankah sekarang sudah merasakan kelangkaan itu Mas Didi? Karena beberapa laporan di SPBU banyak juga yang kosong itu Pertalite-nya. Di luar Kota Semarang tapi Mas Didi. Ya, di Kota Semarang pun sama Mas, di beberapa SPBU ketika saya keluar malam ya, itu malah udah habis gitu kan. Itu nggak tahu beneran habis atau memang di stok supaya ada pengurangan stok begitu atau gimana? Ya betul. Karena memang ya Pak Luhut juga udah statement kan di salah satu media. Ya, Pak Luhut kemudian dibenarkan Pak Muldoko dan juga Pak Erlangga seperti itu, Mas Didi. Intinya kalau Pak Luhut udah statement kan, wah dunia Indonesia ini bakal kurang lebih valid itu yang dia omongkan karena Pak Luhut sudah ngomong kan harga Pertalite menurutnya akan naikkan juga secara bertahap karena Pertalite itu kan menjadi salah satu jenis bahan bakar minyak khusus ya ataupun JBKP yang artinya itu juga disubsidi sama negara
dan lama-kelamaan juga pasti akan naik. Ya, selain Pertalite, solar juga mulai langka loh Mas Didi. Ya betul, solar juga mulai langka. Padahal solar itu yang menjadi menjadi bahan bakar utama yang digunakan oleh para sopir-sopir, truk, driver yang membawa bahan pokok ataupun bahan yang lain kan. Iya. Sehingga pasti akan dirasakan dampaknya secara menyeluruh oleh seluruh rakyat itu. Gitu. Ya. Tapi jika nanti memang akan kalau dari sisi wacananya memang akan dinaikkan, tetapi kemudian dari masyarakat yang tidak mampu akan diberikan BLT, semacam BLT minyak goreng seperti itu. Kalau Mas Didi bagaimana? Sepakat tidak Mas Didi? Ya menurut saya itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat secara umum ya Mas ya. Karena kebutuhan masyarakat secara umum kan tidak berjangka kan, maksudnya tidak dalam waktu 1 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu kan. Betul. Tapi kan tiap hari gitu kan. Tiap hari dan mungkin every time juga. Karena kan kita nggak ngerti juga kebutuhan dari masing-masing personal ataupun individu kan beda-beda. Apalagi jasa ekspedisi ataupun jasa-jasa pengiriman lain itu pasti juga akan mengalami kenaikan. Kalau menurut saya itu tidak menjawab dari kebutuhan rakyat secara umum terkait solusi tersebut, Mas. Baik, berarti kalau win-win solutionnya bagaimana? Kalau menurut Mas Didi berarti apakah memang pemerintah harus mempertahankan tetap untuk harga Pertalite dengan harga sekarang, ataukah memang ada kenaikan walaupun sedikit, Mas Didi, karena harga minyak mentah saat ini memang melambung tinggi, Mas Didi? Betul. Ya kalau menurut saya jadi tidak harus tidak harus menaikkan di era sekarang, Mas. Karena era sekarang ini adalah era krisis kan. Satu, era pandemi COVID-19 yang jelas kita itu sedang mencoba tumbuh kan, sedang mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi. UMKM ataupun perusahaan-perusahaan kan banyak yang bangkrut itu kan, banyak yang mengurangi jumlah karyawan, bahkan banyak yang gulung tikar. Ya pemerintah harusnya sedikit bijak gitu. Kalau mau menaikkan pun ya lihat dulu perekonomian di Indonesia ini sudah stabil atau belum gitu kan. Kalau belum, ya saya rasa belumlah, jangan dinaikkan dulu itu. Karena kalau dinaikkan malah nanti akan menyebabkan kegaduhan gitu. Kan sama itu Presiden Jokowi juga malah mempertanyakan juga, kok harga Pertamax naik terus tiba-tiba cepat banget gitu kan, nggak ada komunikasi yang intens dengan masyarakat ataupun kelompok mahasiswa. Nah itu kan menjadi lucu juga ini, ataukah settingan dari Pak Jokowi selaku presiden untuk biar kelihatan kerja atau gimana? Ya juga kan nggak tahu gitu. Jadi ya di era sekarang saya rasa belum cukup relevan lah kalau semisal menaikkan harga BBM, terutama solar Pertalite ataupun gas 3 kilo yang disinyalir bakal naik juga gitu. Karena gas tabung 3 kilo itu menjadi menjadi primadona di kalangan usaha UMKM ataupun rumah tangga yang notabene ekonominya kelas menengah ke bawah gitu. Tapi kalau menurut dari pernyataan Pertamina Jawa Tengah kemarin saya sempat wawancara, kalau gas LPG ini sebenarnya banyak kebocoran, banyak pengusaha restoran begitu, orang-orang yang sebenarnya cukup mampu tetapi juga menggunakan gas LPG 3 kg ini. Mas Didi, solusinya gimana itu, Mas Didi? Nah, itulah yang harus yang harus diawasi, yang harus di pendistribusiannya kan itu harus diawasi juga. Maksudnya ya memang kita tidak bisa membendung membendung masyarakat, perusahaan ataupun kafe-kafe yang notabene itu udah menengah ke atas untuk menggunakan yang non subsidi. Tapi ya seenggaknya ada dong peran dari pemerintah ataupun Pertamina itu sendiri selaku badan usaha yang memang bergerak di sektor energi, memberikan edukasi dong. Edukasinya tidak hanya secara umum ataupun secara formalitas saja, tapi edukasinya dilakukan benar-benar secara masif agar perusahaan ataupun
ya kafe-kafe itu juga sadar, oh iya ternyata ada hak orang lain yang yang nggak harus kita ambil juga itu, karena omset sekian itu kan ya taruhlah yang perusahaan udah cukup oke, kok masih menggunakan yang subsidi, kan malu juga itu. Harusnya kan yang 3 kilo itu digunakan untuk penjual asongan, penjual yang inilah kecil-kecil gitu ya, keliling, mie ayam keliling, bakso keliling. Nah itu harusnya diperuntukkan untuk itu. Malulah mereka kalau misal masih memakai yang subsidi 3 kilo itu. Tapi nampaknya banyak yang nggak tahu malu itu, Mas Didi. Nah, masih pakai itu dia. Itulah dia, kita hidup di Indonesia yang notabene memang yang harga murah, terjangkau, terus kemudian bisa dipakai gitu kan. Apalagi itu menjadi bisnis juga yang tiap hari menghasilkan profit. Yang jelas ada perbandingan harga yang lumayan kerasa itu. Makanya ya wajar aja sih, karena pemikiran tersebut Indonesia belum bisa menjadi negara yang maju, karena ya masyarakatnya pengusahanya masih berpikir, wah ada lumayan anggaran yang bisa dipotong, dikurangi. Betul. Ya berarti peran pemerintah dalam hal ini adalah memberikan edukasi yang masif, ya walaupun mungkin masih tetap ada yang nakal, tapi kan bisa melibatkan semua elemen ya, termasuk organisasi kemahasiswaan, ataupun kelompok-kelompok UMKM, ataupun pengusaha-pengusaha, forum pengusaha, ataupun yang lainnya lah, itu kan coba bisa dimanfaatkan. Baik, kalau Mas Didi melihat ya, jika memang timingnya, kalau kemarin saya mengutip dari pernyataan Pak Luhut ya, kalau untuk LPG itu diperkirakan kalau tidak Juli ya September begitu, diperkirakan akan naik begitu. Kemudian kalau jika memang naik, bagaimana terkait dengan daya beli dari masyarakat saat ini? Untuk timingnya nampaknya naiknya bersamaan ya Mas Didi ya? Ya betul. Saya juga udah sempat baca juga, kalau nggak salah ya memang sekitar bulan Juni atau Juli tersebut akan mengalami kenaikan itu. Nah jelas semuanya akan merasakan dampak sih kalau semisal dinaikkan kan Mas. Jadi ya penjual gorengan, pokoknya penjual yang bisa dibilang inilah yang biasa kita jumpai di pinggir sekarang jalan. Gorengan pun sudah naik loh Mas Didi. Biasanya 2.003, sekarang 5.003 Mas Didi. Nah iya kan itu karena minyak goreng. Minyak goreng betul. Jadi artinya semakin ke sini tuh memang permasalahan harga, baik itu harga yang berkaitan dengan bahan bakar gas ataupun bahan bakar minyak ataupun ini minyak goreng itu sendiri kan semuanya naik. Nah ya jadi wajar aja jangan-jangan nanti jadi 10.003 nanti Mas Didi. Kemungkinan seperti itu. Yang menjadi masalah kan para elit politik, elit oligarki ataupun mereka pernah jajan di pinggir jalan gorengan itu kan enggak lah. Mereka makan gorengan langsung naik gitu. Kolesterol kan. Nah betul, kolesterolnya langsung naik. Jadi ya mereka nggak pernah merasakan nikmatnya jajan gorengan, makan angkringan gitu kan. Mereka nggak pernah merasakan karena mereka ya makannya udah mungkin organik atau bahkan makanan yang western ataupun Chinese yang lain juga kan. Ya, kalau saat ini Mas Didi sudah merasakan harga-harga sembako atau kebutuhan dari Mas Didi sudah mulai naik tidak? Kalau saat ini yang naik itu kan ada Pertamax dan juga PPN, minyak goreng juga sudah naik ini. Sudah merasakan. Saya baru sadar kan pas itu tanggal 1 April itu. 1 April siang kan beli Pertamax gitu. Beli Pertamax masih ingat itu 15.000. Beli Pertamax 15.000. Loh kok dikit banget gitu kan. Belum tahu untuk pengumumannya berarti masih ada. Iya, udah ngerti pengumumannya, cuman lupa kalau itu tanggal 1. Dan pas dilihat di plang, oh iya udah naik gitu kan. Udah jadi 12.500, pantesan aja udah ini dikit banget ya. Makanya ya itu
pas beli bensin ini kan, terus kemudian beli gorengan sama juga ini. Kan kebetulan saya di area Gunung Pati masih, udah naik semua kan, mulai makan juga mulai naik gitu, mulai naik 500 per menu per lauk lah gitu. Tapi kan udah mulai kerasa juga itu. Iya, padahal gaji gak naik-naik ya Mas Didi ya? Ya itu dia. Yang jadi masalah. Iya. Coba itu Pak Luhut, Pak Erik merasakan inilah, ataupun pejabat-pejabat yang lainnya, merasakan kerusakan masyarakat miskin, masyarakat kurang mampu. Saya rasa mereka juga nggak akan terlalu menaikkan harga-harga sembako ataupun harga BBM terlalu cepat ya Pak. Ya. Tapi untuk penggunaan Pertalite saat ini pun sudah ada kebijakan yang baru dari Pertamina bahwa untuk membeli Pertalite tidak diperbolehkan menggunakan jerigen juga itu Mas Didi. Padahal kalau di desa-desa itu bajak itu menggunakan ini ya Pertalite juga masih digunakan untuk orang-orang desa begitu. Padahal tidak diperbolehkan membeli menggunakan jerigen Mas Didi. Bagaimana mengenai penggunaan Pertalite untuk orang-orang desa sebenarnya kan juga membutuhkan selain untuk motor juga Mas Didi. Iya paham, oke. Ya memang kalau kita berbicara Indonesia itu kan tidak hanya melulu di kota-kota besar ataupun metro ya. Iya. Tidak hanya di Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Banjarmasin ataupun ya kota-kota besar yang ada di Indonesia lah. Tapi kan di Indonesia ini negara kepulauan yang notabene banyak pelosok negeri yang harus dijangkau kan. Nah, memang salah satu alternatif solusinya menggunakan jerigen itu, menggunakan botolan lah kalau di kampung itu. Kampung saya kan masih ada yang ini botolan kan. Botolan. Nah, ketika itu dicabut, nggak boleh, ya pasti akan makin susah itu orang-orang itu yang ada di pelosok itu. Termasuk saya kan juga dari pelosok Mas, dari pelosok perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat kan. Jadi memahami betul dan sangat menyayangkan lah kalau semisal benar-benar dicabut ya, karena sebelumnya setahu saya itu harus membawa surat izin kan, membawa surat izin baru boleh mengisi BBM lewat jerigen. Nah, karena setahu saya sebelumnya harus pakai surat izin. Nah ini kalau misal pakai surat izin pun tidak boleh. Nah itu mau seperti apa nasib orang yang di gunung, yang di pelosok, yang aksesnya tuh susah itu, ke POM aja udah harus berapa puluh kilometer kan. Ini sangat miris itu. Ya seharusnya pemerintah inilah melek dengan lokasi geografis Indonesia itu, karena tidak hanya di kota saja, tapi kita berbicara ke seluruh pelosok negeri gitu. Gitu Mas. Baik, tapi kalau Mas Didi melihat bagaimana jika memang pemerintah nanti tetap bersikukuh begitu menaikkan harga Pertalite dan LPG, apakah nanti dari mahasiswa juga akan turun lebih lanjut Mas Didi kalau memang tidak dipenuhi tuntutannya? Ya jelas kalau itu memang tugas dari mahasiswa ya Mas ya. Tugas dari mahasiswa untuk benar-benar menjadi menjadi penyambung aspirasi dari masyarakat yang kurang berpendidikan ke penguasa ataupun ke pemerintah. Nah, sudah jelas dalam case ini, dalam masalah ini, ya kita akan mengawal, akan memberikan nalar kritis kita, memberikan energi kita, semangat kita 100% untuk kesejahteraan rakyat ya. Karena ya jelas lah kalau semisal ini roadmap-nya ketika ini kita contoh kecil aja dulu Mas. Kalau semisal pertama dinaikkan ini memang sudah naik, nah otomatis downgrade itu. Karena tadi saya baca juga di beberapa banyak yang beralih ke Pertalite. Banyak yang beralih ke Pertalite. Nah, sehingga nanti Pertalite akan langka, stoknya akan susah, dan kemudian akan naik juga harganya kan. Setelah naik juga ya otomatis diikuti dengan BBM yang lain, dan kemudian akan menyebabkan harga kebutuhan pokok naik. Ya rakyat akan semakin tercekik kan, akan semakin
kesusahan gitu. Nah, sehingga dari masalah inilah kita harusnya belajar gitu. Bahwasanya yang diurusin itu bukan hanya sekedar anggota dewan ataupun DPR yang udah jelas mereka punya gaji tetap gitu kan. Tapi yang diurusi itu adalah orang-orang yang nggak punya gaji tetap, yang bahkan untuk makan sehari aja mereka harus keliling gitu kan, dan belum tentu hasilnya cukup untuk berapa anak, berapa cucu gitu, mungkin kan. Sehingga ya harusnya pemerintah lebih dewasa, lebih bijak gitu. Harusnya inilah dilakukan surveinya itu nggak surveinan ya, nggak survei cuma diambil sampel dari kota saya sampelnya tuh loh, turun langsung ke pelosok gitu. Tempat saya juga pelosok kan, di gunung juga kan. Makanya ya miris aja ketika nanti tetap dinaikkan semuanya kan. Lihat aja, bakal banyak saya rasa gerakan-gerakan yang yang terjadi itu, entah dari mahasiswa ataupun masyarakat secara umum gitu. Karena ya akan menyebabkan harga-harga yang lain pun ikut naik gitu. Minyak goreng dinaikkan aja udah kelabakan kan, luar biasa gitu. Apalagi BBM, apalagi gas juga kan, makin menjadi-jadi nanti kerusuhan yang ada kan. Nah, tapi jika nanti ketika akan menggelar aksi unjuk rasa kemudian akan ditemui oleh DPR ataupun dari pemerintah begitu, siap tidak Mas Zidi ini semacam berdebat terkait dengan kondisi bangsa saat ini begitu? Sangat siap, Mas. Sangat siap. Saya dengan tegas sangat siap. Dan saya rasa teman-teman mahasiswa yang lain pun sangat siap. Karena memang kita bergerak atas dasar keresahan. Kita bergerak atas dasar diskusi-diskusi internal yang kemudian menjadi diskusi-diskusi regional kan. Sehingga kita berangkat ya bukan dari kepentingan salah satu oknum ataupun salah satu ya bisa dibilang musuh politik. Enggak, kita berangkat benar-benar dari pemikiran yang kita sendiri alami di lapangan. Jadi nggak ada isu titipan, nggak ada isu penumpang gelap dalam gerakan mahasiswa ataupun gerakan. Ini murni berarti ya, murni inisiatif dari mahasiswa ya. Murni inisiatif dari mahasiswa. Baik. Tapi dari sisi mahasiswa sendiri sudah melakukan kajian belum sih jika memang BBM, Pertalite ataupun LPG akan dinaikkan harganya? Ya, sudah Mas, di internal kita sudah memang. Kalau di isu energi ini kan agak susah memasifikasikannya kan Mas ya. Karena lebih populis itu isu politik ataupun isu ekonomi kan. Seperti sekarang yang meledak itu adalah isu Jokowi 3 periodenya kan. Yang meledak itu narasi tersebut, bukan narasi contohlah save energi ataupun berikan kedaulatan energi ataupun iklim biasanya juga disuarakan. BBM itu kan berbicara BBM itu mereka cuma secara umum doang kan, maksudnya secara kulitnya doang, berarti belum paham kenapa naik gitu kan. Dia kan cuma lihat dari fakta di lapangan, oh memang Pertamax sudah naik nih, ini kan contoh Pertamax doang nih. Nah, banyak mahasiswa yang belum paham kenapa naik gitu kan. Kenapa naik? Nah, salah satu faktornya kan jelas harga minyak mentah dunia naik. Terus 2 ya imbas ketegangan Rusia Ukraina. 3 ya harga jual Pertamax lebih rendah dari harga keekonomiannya. Dan kita juga harus menelisik sebetulnya apa aja sih bahan-bahan yang digunakan untuk Pertalite ataupun Pertamax itu apa aja, dan produksinya dari mana itu kan, impor atau dari dalam negeri. Nah itu kan yang harus diedukasi. Nah sementara ya baru di tataran internal dan sendiri Mas. Baik, terakhir Mas, apa yang akan ditegaskan oleh Mas Zidi terkait dengan kondisi saat ini dan juga rencana dari pemerintah akan menaikkan harga Pertalite dan juga LPG? Ya, terakhir jelas dari teman-teman mahasiswa dan tegas dari masyarakat Indonesia, ketika ada kezoliman, maka satu kata, lawan gitu.
Kezaliman yang dimaksud ini kan luas ya. Salah satunya jelas ketimpangan antara masyarakat yang notabene ekonominya kurang mampu dengan masyarakat yang mampu, itu kan sangat terasa, Mas. Itu sangat terasa dan dan itu menyangkut hidup loh, menyangkut hidup orang banyak kan. Jadi kalau semisal harga-harga pada dinaikkan semua, lah gimana nasib orang-orang yang ekonominya kurang ataupun bahkan susah lah? Itu mau gimana kan? Apakah itu janji mereka, janji para elit politik yang sekarang duduk di kursi kepemimpinan itu hanyalah betul janji-janji doang, janji semata untuk mereka dapat kursi? Harusnya kan mereka bertanggung jawab kan? Bagaimana dulu pas kampanye turun ke pelosok ataupun turun ke dapil-dapil, itu kayak gimana mereka mau dapat suara kan? Harusnya mereka juga turun dong ke dapil-dapilnya, tanya ini gimana kalau misal ini dinaikkan, misal tabung gas dinaikkan gimana responnya? Jadi nggak cuman reses itu cuma dijadikan untuk main-main doang ataupun untuk mencairkan uang doang, mencairkan anggaran. Harusnya jangan gitulah. Harusnya ya para elit politik bisa lebih bijak dengan rakyatnya sendiri gitu. Biar ya kita tahu sendiri lah, Mas, kita orang beragama ya pasti setiap apa yang dijanjikan sebagaimanapun harus diupayakan untuk dibuktikan itu kan, harus diwujudkan itu. Karena janji adalah utang gitu ya, Mas Didi. Ya betul. Jadi kalau semisal itu janji-janji doang, ya resikonya mungkin di dunia nggak secara langsung ya, tapi ya tengok aja nanti kalau semisal udah setelah dunia nyata kan. Itu aja, Mas, dan kita dari teman-teman mahasiswa akan senantiasa mengawal isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, yang salah satu isunya kenaikan harga BBM. Gitu, Mas. Baik. Terima kasih banyak Mas Didi atas waktunya bersama dengan Alsinta. Sehat selalu, Mas Didi. Ya, Mas. Selamat siang. Ya. Demikian mendengar Presiden Dewan Energi Mahasiswa Kota Semarang Didi Armansyah. Alsinta Semarang News and Talk.